Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dani dengan NIM 21101033, Program Studi Administrasi Publik, kelas karyawan. Yang terhormat, dosen pengajar Ibu Riau Sujarwani SOS MM, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pertemuan 1 dan 2, yaitu mengenai strategik. Makna strategik. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata stregos yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konteks awal adalah sesuatu yang dikerjakan para pemimpin militer atau jenderal untuk memenangkan pertempuran. Seorang jenderal harus membuat rencana, keputusan, dan tindakan berdasarkan pemahaman keadaan lingkungan eksternal dan internal. Pengertian strategik menurut para ahli, menurut William F. Glueck dan Lawrence R. George pada tahun 1998, strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan, serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Menurut Hamel dan Prahalat tahun 2002, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan angka, tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Kesimpulan dari strategi, berdasarkan berbagai definisi tentang strategi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Strategi juga adalah rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pengintegrasian keunggulan dan alokasi sumber daya yang ada di perusahaan. Sejarah manajemen strategik. Yang pertama, anggaran dan kontrol keuangan pada tahun 1900-an. Yang kedua, perencanaan jangka panjang atau pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1950-an. Yang ketiga, perencanaan strategi perusahaan pada tahun 1960-an. Yang keempat, manajemen strategik pada tahun 1980-an. Manajemen strategik. Perencanaan memang merupakan fungsi penting oleh karena gagasan atau pemikiran dan keputusan serta tanggung jawab eksekutif berada di dalamnya. Akan tetapi itu saja belum menjadikan jaminan ada yang mobilisasi seluruh sumber daya dan dana yang ada di organisasi. Perlu adanya dukungan fungsi manajemen yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan antara lain, struktur organisasi, sistem imbalan atau kompensasi, informasi dan komunikasi, motivasi dan iklim kerja, sistem nilai dan budaya organisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Pemikiran inilah yang melandasi munculnya apa yang kini disebut dengan manajemen strategik atau strategic management. Artinya berpikir secara cerdas, strategi digabungkan dengan proses manajemennya. Definisi manajemen strategik menurut para ahli. Menurut William F. Glueck pada tahun 1998, strategic management is a stream of decision and action which lead to development of an effective strategy to help achieve objective. The strategy management process is the way in which strategy determine objective and make strategic decision. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah manajemen strategis adalah suatu arus tindakan dan keputusan yang memimpin ke arah perencanaan dari suatu strategi efektif untuk membantu mencapai sasaran hasil. Proses manajemen strategi adalah cara yang strategis menentukan sasaran hasil dan membuat keputusan strategis. Menurut Thomas L. Whelan dan J. David Younger pada tahun 1983, manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi. Menurut Suwarsono tahun 1996, manajemen strategik dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi
peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai misi yang telah ditentukan. Pengurusan strategik adalah kombinasi antara seni dan sains dalam manajemen yang memberi penekanan komprehensif terhadap proses memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pencapaian strategi. Karakteristik manajemen strategik. Yang pertama, manajemen strategik meningkatkan efektivitas organisasional. Yang kedua, manajemen strategik berorientasikan ke arah jangka panjang. Yang ketiga, manajemen strategik berkenaan dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Yang keempat, manajemen strategik terdapat pada setiap level organisasi. Yang kelima, manajemen strategik mensyaratkan pengetahuan yang luas. Manfaat manajemen strategik yang pertama memberi arah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. Yang kelima, menghindari tumpang tindih kegiatan. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisien. Ciri-ciri organisasi bertaraf dunia. Yang pertama, fokus terhadap pelanggan tinggi. Maksudnya yaitu memiliki prioritas terhadap pelanggan yang memiliki saham terbesar di sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Jika ada kesalahan dalam proses manajerial, maka kesalahan tersebut bisa menjadi pembelajaran atau perbaikan bagi organisasi tersebut sehingga ke depannya lebih baik lagi. Yang ketiga, struktur organisasi fleksibel. Organisasi yang artinya adalah organisasi yang dapat dirubah berdasarkan sistem. Setiap posisi yang diduduki merupakan orang yang benar dan sesuai dengan bidangnya atau memahami fokus kerjaannya. Yang keempat, pengurusan sumber manusia yang kreatif. Jadi sumber manusianya itu harus didukung oleh kebutuhan yang ada sehingga tidak salah pilih sumber manusia yang kreatifnya. Yang kelima yaitu lingkungan demokratik. Di sebuah organisasi tersebut artinya masih memikirkan kepentingan bersama atau kalayak ramai. Berarti di dalam organisasi tersebut masih memiliki sistem demokrasi. Yang kita tahu sistem demokrasi adalah memikirkan kepentingan bersama dan kalayak umum. Yang terakhir, teknologi pendukung yang sangat baik. Sebuah organisasi memang membutuhkan teknologi yang baik. Dengan berkembangnya zaman sekarang, modernisasi yang ada mendukung proses berjalannya organisasi. Jadi teknologi sangat membantu dan mendukung dalam sistem organisasi untuk kedepannya. Model manajemen strategik. Proses 1 yaitu bina visi dan misi. Yang kedua, proses 2 yaitu nilai lingkungan internal dan eksternal. Proses 3 yaitu objektif terbagi 2 yaitu jangka panjang dan program. Terus ada strategi, penyusunan nilai dan pilih strategi, dan kebijakan. Proses keempat adalah implementasi strategi. Ada 2 yaitu anggaran dan prosedur. Yang proses kelima yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Model manajemen strategik menurut Fred R. David. Bina visi dan misi, terus dibagi menjadi 2 yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Kemudian kenal pasti objektif jangka panjang, bina nilai dan pilih strategi, implementasi strategi isu manajemen, implementasi strategi isu-isu pemasaran keuangan akuntansi teknologi informasi, yang terakhir evaluasi dan nilai prestasi. Jadi setelah kita membuat perencanaan atau penyusunan strategi, selanjutnya itu mengimplementasikan strategi yang telah kita buat. Setelah kita mengimplementasikan, barulah kita mengevaluasi apakah terjadi kesalahan pada saat kita mengimplementasikan strategi yang kita buat. Model manajemen strategi menurut Whelan dan Hanger yaitu analisis lingkungan terdiri dari internal dan eksternal, penyusunan strategi terdiri dari misi, objektif, strategi kebijakan, terus
Implementasi strategi terdiri program belanjawan dan prosedur. Yang terakhir evaluasi dan pengendalian yaitu prestasi. Model manajemen strategik Thomson dan Strickland. Yang pertama, bina visi dan misi strategik, tentukan objektif, bina strategi untuk mencapai objektif, implementasi strategik, evaluasi prestasi, perhatikan perkembangan baru dan mulakan tindakan pembetulan. Dari beberapa model manajemen strategik menurut para ahli ini sebenarnya sama saja. Dimulai dari bina visi misi, tentukan objek, terus bina strategi, implementasi, evaluasi. Jadi semuanya dimulai dengan perencanaan strategi, terus implementasi, dan kemudian yang terakhir mengevaluasi. Pertemuan ketiga, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal, pendahuluan. Kemampuan organisasi mencapai derajat kinerja yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan internal adalah lingkungan di mana organisasi dapat atau mampu mengendalikannya. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasional, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Analisis lingkungan internal juga perlu mengidentifikasi bidang-bidang kelemahan dan menentukan apa kelemahan-kelemahan tersebut mempunyai makna strategik, serta apakah kelemahan-kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Faktor-faktor utama analisis lingkungan internal. Yang pertama, ada 7S analisis menurut MC Kinsey, yaitu objektif atau sasaran. Yang kedua, style atau gaya kepemimpinan. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, sistem. Yang kelima, skill atau keterampilan. Yang keenam, strategi. Yang ketujuh, staff. Dan ada juga 8 analisis lain-lainnya. Yang pertama, aset nyata, aset tidak nyata, keuangan, kepercayaan, budaya, nilai, analisis rantai nilai, analisis sumber daya dan kemampuan. Analisis 7S McKinsey. Ini adalah skemanya dari strategi, struktur, staff, skill, sistem, dan style. Objektif atau sasaran. Objektif, suatu keputusan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi pada satu tempo jangka masa yang telah ditetapkan. Sifat objektif yang baik mempunyai ciri-ciri SMART, yaitu S-nya spesifik atau khusus, M-nya measurable, dapat diukur, terus yang ketiga actionable, dapat dicapai, yang keempat realistik, dapat dilaksanakan, yang kelima timely, berjangka masa. Terus contoh objektifnya yaitu yang pertama dinas pendidikan menuntaskan wajib belajar 9 tahun anak usia sekolah pada tahun 2009. Yang kedua dinas kesehatan imunisasi vitamin A gratis bagi 5.000 anak balita pada tahun 2008. Contoh yang ketiga dinas Kim Praswil tersedianya sarana jalan penghubung sepanjang 500 km pada tahun 2010. Struktur merujuk kepada bentuk atau susunan pengaturan administrasi dalam organisasi. Struktur yang jelas mampu menjadi wadah komunikasi, pendistribusian kekuasaan, atau kewenangan, kerja dan sumber yang baik. Sedangkan sistem merujuk pada cara operasi atau mekanisme kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai program-program. Organisasi dianggap mempunyai sistem operasi yang lengkap apabila ia mempunyai mekanisme kerja yang terancang pada semua tingkatan manajemen. Skill atau keahlian. Keahlian adalah kelebihan yang dimiliki oleh organisasi umumnya dan anggota organisasi khususnya. Ia boleh menjadi kelebihan kompetitif yang mampu menghasilkan keuntungan besar bagi organisasinya. Contohnya McDonald, Nokia, Disneyland, dan lain-lain.
Style atau gaya kepemimpinan merujuk pada gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi. Contohnya otoriter, demokratik, dan model situasional. Inilah gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu berikan instruksi spesifik dan selia pelaksanaan tugas dengan ketat, yaitu telling. Yang kedua ada selling, jelaskan keputusan Anda dan berikan kesempatan untuk klarifikasi. Yang ketiga ada partisipan, saling bertukar gagasan dan beri kesempatan untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada delegating, yaitu mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan dan implementasi. Staff. Sebagian besar organisasi mengklasifikasikan staf dan keterampilan yang mereka miliki sebagai aset penting, aset paling berharga bagi survival, pertumbuhan, dan keuntungan mereka. Pada dasarnya, staf dapat dikategorikan ke dalam 3 keahlian utama, yaitu mahir, separuh mahir, dan tidak mahir. Semakin tinggi tingkat jabatan yang disandang oleh seorang pekerja itu, maka semakin mahirlah orang tersebut, dan semakin rumitlah tugasnya, serta semakin tinggi tingkat kelayakan akademi yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Strategi. Faktor ini merujuk pada cara organisasi bertindak. Ia juga dikenal sebagai taktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai objektif, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor lainnya yaitu keuangan, kepercayaan, budaya atau kultur. Budaya organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen strategik, sebab budaya mempengaruhi stabilitas aktivitas-aktivitas organisasi. Budaya yang kuat membuat aktivitas-aktivitas organisasi menjadi mudah diprediksi. Analisis kekuatan atau S dan kelemahan, W. Strength dan weakness. Kekuatan, yang pertama, apa saja yang telah dilakukan dengan baik organisasi. Dua, apa saja yang telah menjadi kelebihan-kelebihan dari organisasi. Yang ketiga, kekhususan apa yang dimiliki oleh organisasi dan lain-lain. Ketika kita membuat sebuah organisasi, kita harus mencari dan menganalisis kekuatan dan kelemahan apa yang ada dalam organisasi kita. Kelemahan, apa yang belum baik atau tidak efisien, tidak efektif dilakukan oleh organisasi. Dua, apa saja yang perlu diperbaiki oleh organisasi dan lain-lain. Model manajemen strategik. Tadi kita sudah membahas mengenai lingkungan internal, sekarang kita masuk pada lingkungan eksternal. Pertemuan 4, analisis lingkungan eksternal. Pendahuluan. Tujuan utama dilakukan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Hasil daripada analisis ini akan menyumbang informasi berkaitan peluang dan ancaman yang diperlukan untuk analisis SWOT. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan, sesuatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Karakteristik lingkungan bersifat unik. Dua atau lebih organisasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Artinya, mau dua atau lebih organisasi pun bergerak pada bidang yang sama, mereka tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Daripada itu, maka lingkungan itu bersifat unik. Yang kedua, lingkungan bersifat dinamis. Suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan
Yang membuat lingkungan organisasi itu unik, tidaklah statis, tetapi selalu mengalami perubahan secara dinamis. Kalau yang kedua ini artinya bahwa sebuah perusahaan tidak hanya berdiam diri di situ-situ saja, tetapi akan mengalami perubahan yang secara bertahap atau secara dinamis. Lingkungan merupakan faktor yang perlu dikendalikan, sebab organisasi tidak akan mampu menghadapi faktor lingkungan, tetapi terdapat beberapa aspek perubahan lingkungan yang dapat diterima karena dapat dikendalikan atau dipengaruhi. Proses analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, membentuk suatu komite atau panitia. Contohnya seperti membentuk organisasi kecil untuk menganalisis lingkungan eksternal tersebut. Yang kedua, menentukan faktor kunci lingkungan eksternal. Yang ketiga, mengambil keputusan dan kesimpulan. Dua macam lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal makro adalah lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal mikro, lingkungan eksternal di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Faktor-faktor utama analisis lingkungan eksternal makro dan mikro. Lingkungan makro analisisnya PES, yaitu politik atau kebijakan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Sedangkan lingkungan mikro yaitu Porter 5 kekuatan, yaitu pembeli, supplier, pesaing, pendatang baru, produk pengganti. Dan ada juga faktor-faktor lainnya seperti negara, masyarakat, serikat pekerja, organisasi perdagangan, shareholder, donor, NGO. Faktor-faktor lingkungan eksternal makro. Demografi, teknologi, pemerintah, kebudayaan, dan ekonomi merupakan faktor-faktor lingkungan eksternal yang tidak bisa dipengaruhi karena ini sudah bersifat tidak bisa dipengaruhi. Sedangkan yang dalam lingkaran seperti pendatang baru potensial, pelanggan, produk pengganti, supplier itu bisa dipengaruhi tetapi hanya sedikit. Seperti contohnya pendatang baru potensial, kekuatan tawar-menawar dari pelanggan, terus ada ancaman dari produk-produk atau jasa pengganti. Contohnya sebuah organisasi memproduksi jasa-jasa yang lain. Terus kekuatan tawar-menawar dari pemasok, terus ancaman pendatang baru. Aspek-aspek dalam analisa eksternal. Yang pertama, analisis terhadap teknologi, meninjau kemajuan dan kepesatan teknologi, mengidentifikasi kemungkinan pemanfaatan teknologi, melihat berbagai peluang yang muncul dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, analisis politik dan regulasi. Yang pertama, meninjau karakteristik dan perilaku sistem politik yang berlaku. Yang kedua, meninjau pengaturan institusi politik negara. Yang ketiga, mengkaji pengaruh perkembangan politik global. Yang ketiga adalah analisis sosial budaya. Yang keempat, analisis ekonomi, terdiri dari sistem dan struktur ekonomi, kondisi ekonomi politik makro, interaksi, sistem keuangan, dimensi regional dan internasional. Terus yang terakhir, analisis pasar. Ancaman pendatang baru. Pendatang baru biasanya membawa dan menambah kapasitas baru, keinginan mendapatkan pangsa pasar, dan juga sumber daya bantu. Berat ringannya ancaman pendatang baru tergantung pada hambatan masuk dan reaksi dari para pesaing yang telah ada di mana pendatang baru akan memasuki suatu lingkungan tersebut. Sumber-sumber hambatan masuk atau barriers to entry itu yang pertama skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, akses ke saluran distribusi, kebijaksanaan pemerintah. Dari lima ini ini bisa menjadi sumber-sumber hambatan masuk. Terus yang berikutnya kekuatan supplier. Posisi tawar supplier akan menjadi kuat jika satu,
Tidak adanya input substitusi yang tersedia. 2. Organisasi tidak menjadi konsumen yang signifikan bagi pemasok. Yang ketiga, pemasok industri terkonsentrasi. Yang keempat, pasokan input memberikan kontribusi signifikan terhadap fungsi produk industri. Yang kelima, pemasok melakukan strategi integrasi ke depan. Yang keenam, organisasi akan menanggung biaya peralihan yang besar apabila mereka merubah sumber pasokan input. Yang berikutnya, kekuatan pelanggan. Pelanggan memiliki posisi tawar yang kuat apabila 1. Para pelanggan tersebut terkonsentrasi. Yang kedua, pelanggan menjadi pembeli yang signifikan bagi organisasi. Yang ketiga, pelanggan menginformasikan tentang produk atau jasa. Yang keempat, pelanggan organisasi mengancam melakukan integrasi ke industri hulu. Yang kelima, terdapat produk substitusi. Yang keenam, pelanggan merupakan presentasi terbesar dari total pembelian. Yang ketujuh, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi tidak terdiferensiasi. Yang berikutnya itu analisis pesaing. Analisis pesaing memungkinkan suatu organisasi menilai apakah organisasi tersebut dapat bersaing dengan sukses di dalam suatu pasar yang memberikan peluang-peluang keuntungan. Yang berikutnya itu ancaman produk pengganti. Produk pengganti dapat memberikan pilihan bagi pembeli dan akan mengurangi keuntungan organisasi. Ancaman akan semakin besar jika 1. Biaya peralihan tidak signifikan. Yang kedua, produk pengganti memberikan nilai manfaat dan harga yang sama. 3. Pembeli dan pelanggan telah terbiasa dengan produk pengganti. Faktor-faktor lain di lingkungan organisasi. Yang pertama, negara, sama dengan faktor pemerintah. Yang kedua, masyarakat, respon masyarakat. Yang ketiga, serikat pekerja atau kerjasama antara organisasi dan serikat pekerja. Yang keempat, organisasi perdagangan, pasar bebas atau WTO. Yang kelima, shareholder, pemegang saham. Yang keenam, kreditur atau penghutang, bank-bank dan lembaga keuangan. Yang ketujuh, debitur atau penghibah, kecenderungan melakukan pinjaman modal. Yang kedelapan, NGO, partisipasi lembaga swadaya masyarakat sebagai kelompok penekan atau pendorong. Analisis peluang O dan ancaman T. Peluang, suatu kecenderungan lingkungan yang menguntungkan yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Sedangkan ancaman, suatu kecenderungan lingkungan yang tidak menguntungkan yang dapat merugikan posisi organisasi. Yaitu tadi telah kita bahas yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. 4 SWOT. Pertemuan 5, perencanaan strategi, visi, dan misi. Yang pertama adalah merupakan contoh dari visi dan misi Bank BTN. Visinya menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan, sedangkan misinya memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi, pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategi berbasis teknologi terkini, menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas profesional dan memiliki integritas tinggi. Terus berikutnya melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporation governance untuk meningkatkan shareholder value. Terus yang berikutnya mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. Hampir sebagian, bahkan sebuah organisasi apabila ditanya tentang apakah organisasi saudara mempunyai visi dan misi, maka semuanya akan menjawab punya. Tapi hampir sebagian besar, dilematika dalam organisasi adalah bagaimana peran dari visi dan misi yang mereka susun tersebut. Apakah visi dan misi tersebut dipakai sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut, ataukah hanya berakhir sebagai hiasan dinding yang dipajang di kantor? Visi dan misi digunakan agar dalam operasionalnya bergerak pada track atau tujuan yang diamanatkan oleh para stakeholder dan berharap mencapai kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Visi misi organisasi menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti mengapa organisasi tersebut ada, siapa yang memerlukan organisasi ini,
Apa yang bisa diberikan organisasi ini kepada stakeholder? Apa yang membuat organisasi ini berbeda dengan organisasi yang sejenisnya? Pernyataan visi misi organisasi haruslah jelas, tidak terlalu abstrak serta mudah dimengerti. Visi dan misi menjelaskan role organisasi. Pernyataan visi dan misi organisasi harus luas untuk perkembangan dan pertumbuhan organisasi, namun cukup untuk membuat jalannya organisasi tetap fokus dan terkendali. Visi. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholder, dan employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilaksanakan dengan visi. Pernyataan visi harus mampu menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting, pernyataan visi harus measurable, terukur sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. Visi mengacu pada masa depan dengan beberapa komentar implisit atau eksplisit mengenai orang harus bekerja keras untuk menciptakan masa depan seperti yang diinginkan. Maka suatu visi yang baik harus mempunyai 3 tujuan penting, yaitu 1. Dengan menjelaskan tujuan umum dari perusahaan tersebut, visi dapat menyederhanakan ratusan bahkan ribuan keputusan yang lebih rinci. Menjelaskan arah perubahan adalah penting karena seringkali orang tidak setuju dengan perubahan itu, bingung atau ingin tahu perubahan yang signifikan benar-benar dibutuhkan. Sebuah visi yang efektif dan strategi-strategi pendukungnya akan membantu memecahkan masalah-masalah ini. Dengan adanya kejelasan mengenai arah perubahan, ketidakmampuan untuk membuat keputusan akan hilang dengan sendirinya. Visi yang baik bisa membantu menjelaskan kekacauan-kekacauan yang menghabiskan banyak uang dan waktu. Visi yang kedua, visi akan memotivasi banyak orang melakukan tindakan ke arah yang benar. Sekalipun langkah-langkah awal menyakitkan mereka sendiri, fungsi penting kedua dari visi adalah untuk mempermudah terwujudnya perubahan besar, di mana sebuah visi yang baik mengaku bahwa pengorbanan-pengorbanan memang diperlukan, tetapi juga menjelaskan bahwa pengorbanan-pengorbanan itu akan menghasilkan keuntungan-keuntungan tertentu dan kepuasan yang ada selama ini. Yang ketiga yaitu visi akan membantu mengkoordinasikan tindakan-tindakan banyak orang yang berbeda, bahkan ribuan orang secara cepat dan efisien. Visi membantu menyatukan para individu dan dengan demikian mengkoordinasikan tindakan orang-orang yang memiliki motivasi secara sangat efisien. Ciri-ciri visi yang baik: ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 patah kata. Ringkas supaya mudah diingat, padat supaya ia menjurus kepada sesuatu yang tidak berputar dengan hal-hal yang tidak perlu, menarik supaya semua anggota organisasi berminat dengan visi tersebut, tidak melebihi 25 patah perkataan supaya mudah diingat. Visi yang baik haruslah menjawab persoalan apa, untuk, siapa, dan bila. Apa? Membawa maksud apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi berkenaan dengan jangka waktu tertentu. Berarti ketika kita membuat visi itu, kita harus menentukan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya jangka waktu pendek dalam 1 tahun, jangka waktu lama dalam 5 tahun. Terus yang kedua, untuk siapa? Menentukan siapa yang bakal menerima manfaat daripada visi yang dipilih. Setelah kita menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, yang kedua kita menentukan siapa yang bakal menerima manfaat dari visi yang telah kita buat. Terus yang ketiga, bila menentukan waktu yang sesuai untuk mencapai misi tersebut. Setelah kita melakukan apa visi yang apa tujuan organisasi yang ingin dicapai, terus untuk siapa manfaat visi yang telah kita buat, terus menentukan waktu yang sesuai untuk kita mencapai visi tersebut.
Ciri visi yang selanjutnya dan dianggap paling penting sekali adalah membudayakan visi tersebut. Misi. Misi adalah hal yang berbeda dari visi. Walaupun kedua-duanya bekerja secara bersama-sama, misi itu adalah suatu tujuan yang paling utama dan suatu alasan yang utama kenapa organisasi atau perusahaan tersebut didirikan. Misi mendefinisikan nilai-nilai utama dari suatu organisasi dan alasan mengapa nilai-nilai itu ada. Juga merupakan suatu dasar untuk menciptakan suatu visi, di mana visi merupakan suatu ambisi masa depan yang dalam cakupan luas, sedangkan misi adalah suatu alasan mengapa organisasi didirikan. Misi. Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Visi untuk masa depan haruslah selalu berubah dan berkembang, sedangkan misi selalu tetap. Misi diartikan sebagai suatu karakter yang khas, bernilai, dan menjadi suatu tujuan dari organisasi. Tipe dari misi dibentuk ke dalam dua bagian, yaitu nilai-nilai utama atau core value dan tujuan utama, core purpose. Karakteristik misi. Pernyataan misi dapat bervariasi bentuk, panjang, isi, dan spesifikasinya. Pada umumnya, terdapat 8 karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam penyusunan misi perusahaan. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, pelanggan. Siapakah pelanggan perusahaan? Terus yang kedua, produk atau jasa. Produk utama apakah yang perusahaan tersebut jualkan? Terus yang ketiga, pasar. Di mana organisasi tersebut bersaing? Yang keempat, teknologi. Teknologi dasar apa yang digunakan oleh organisasi tersebut? Yang kelima, komitmen terhadap pertumbuhan, keuntungan, atau stabilitas. Komitmen apa yang dianut untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut? Konsep organisasi, apa yang menjadi kekuatan keunggulan organisasi? Komitmen terhadap image masyarakat, apa yang menjadi persepsi masyarakat terhadap organisasi tersebut? Komitmen terhadap karyawan atau pegawai, bagaimana perlakuan organisasi terhadap karyawan atau pegawainya. Ciri-ciri misi yang baik. Misi boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat yang panjang dalam satu kalimat saja. Kebiasaan misi dinyatakan dalam bentuk point form supaya mudah diingat oleh semua anggota organisasi. Ia merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana untuk mencapai visi. Misi selalunya ditulis dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak melebihi 25 patah perkataan. Misi haruslah dibudayakan. Misi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan lingkungan, sumber yang tersedia, informasi internal dan eksternal, dan kesadaran serta konsistensi pihak manajemen puncak. Jangka waktu misi. Misi dibuat untuk jangka waktu 3-5 tahun dan dapat berubah. Perubahan itu bisa dilakukan jikalau terjadi perubahan penting dalam lingkungan. Misalnya ada peluang yang harus dikejar, ada ancaman, tantangan yang sangat berarti. Langkah-langkah. Dalam proses perumusan misi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Tunjuklah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua pesan, hasrat, keinginan, baik formal maupun informal yang dihadapi organisasi. Yang kedua, kelompok membuat analisis mengenai semua pihak yang terkait dengan organisasi tersebut. Yang ketiga, sudah analisis pihak-pihak yang terkait selesai, maka tiap anggota mengisi formulir misi dengan rumusan masing-masing. Kemudian disusul dengan diskusi dalam kelompok tentang misi yang ditulis oleh masing-masing anggota. Yang keempat, apa yang dirumuskan kelompok tadi harus sudah terbentuk rencana misi. Rencana ini dikembalikan kepada setiap anggota kelompok lalu diperdebatkan. Hasil perdebatan ditulis dalam bentuk rumusan misi yang disepakati oleh kelompok. Yang kelima, kalau pernyataan misi sudah disepakati,
Pernyataan ini harus dipegang teguh dan dipergunakan sebagai acuan dan petunjuk dalam mengidentifikasi organisasi. Yang keenam, segera setelah rumusan akhir dicapai dan dikukuhkan, misi itu harus dimasyarakatkan kepada semua anggota organisasi. Ini adalah contoh yang kedua, yaitu PT Pertamina. Dengan visi menjadi perusahaan yang unggul, maju, dan terpandang, atau to be a respective leading company. Misinya melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia, merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan. Yang ketiga, memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja, dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah contoh ketiga, yaitu mengenai Bulog. Visinya menjadi perusahaan yang handal dalam mewujudkan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi rakyat. Misinya itu memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Yang keempat yaitu ada contoh PT PLN atau Persero. Visinya diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Misinya yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi dan pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Motonya itu listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah PT Telkom Indonesia. Visinya to become a leading infocom player in the region. Misinya pertama, Telkom menjamin bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik berupa kemudahan, kualitas produk, kualitas jaringan dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalisasikan SDM unggul, menggunakan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang menguntungkan secara timbal balik atau win-win solution, dan saling mendukung secara sinergis. Perubahan visi misi tersebut berimplikasi pada perubahan strategi Telkom secara menyeluruh. Untuk mewujudkan visi menjadi pemain infocom terkemuka menggunakan pendekatan customer centric sebagai grand strateginya. Yang berikut adalah contohnya Pegadaian, visi. Pada tahun 2013, Pegadaian menjadi champion dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah. Misinya yang pertama membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Yang kedua, memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Yang ketiga, melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. Pertemuan keenam yaitu menentukan tujuan atau goal dan sasaran atau objektif. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Yang pertama yaitu tujuan atau goal. Sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Yang kedua, tujuan tidak harus dinyatakan dengan bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Yang ketiga, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Yang berikutnya, sasaran atau objektif. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriterianya yaitu SMART. S-nya spesifik
S-nya spesifik, M-nya measurable, terukur dan dapat dinilai, A-nya attainable, bisa dicapai, R-nya result oriented, berorientasi pada hasil, T-nya timely, dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Indikator sasaran. Ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya atau targetnya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan, serta berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik. Yang berikutnya, strategi. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Yang berikutnya, program. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Pertemuan ketujuh yaitu jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi jaringan. Yang kedua, strategi korporasi terbagi menjadi 4, yaitu strategi pertumbuhan atau growth, strategi bertahan atau defensif, strategi kestabilan atau stability, terus strategi kombinasi atau combination. Strategi jaringan. Strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ia merupakan strategi yang berdasarkan kepada konsep win-win solution. Ini adalah skema dari strategi jaringan, itu organisasi, pelanggan, supplier, organisasi lain, dan pesaing. Strategi korporasi. Yang pertama itu strategi pertumbuhan terdiri dari strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi penembusan pasar, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi campuran. Sedangkan strategi bertahan atau defensive strategi terdiri dari strategi pemulihan, strategi divestment atau pemisahan, strategi pembubaran, strategi bangkrut, strategi tawanan, strategi penuaian. Sedangkan strategi stabilisasi terdiri dari strategi kerjasama, sedangkan strategi kombinasi terdiri dari strategi kombinasi aneka produk dan strategi kombinasi aneka bisnis. Pertemuan ke-8 yaitu contoh matriks dan matriks SWOT. Ini merupakan tabel dari strength dan weakness dari IPB. Bapak Ibu bisa lihat sendiri dan bisa dibaca sendiri. Setelah kita membentuk sebuah organisasi, kita melakukan visi misi, lalu kita menganalisis lingkungan internal dan eksternal kita. Kita terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal kita, yaitu kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi kita. Kekuatan organisasi kita seperti apa, kelemahan organisasi kita seperti apa. Terus yang berikutnya, setelah kita menganalisis lingkungan internal, selanjutnya kita menganalisis lingkungan eksternal. Setelah kita membentuk organisasi kita, peluang apa nih dan ancaman apa yang akan dihadapi organisasi kita dari luar, dari lingkungan eksternal kita, di sekitar organisasi kita. Nah, setelah kita membuat kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, selanjutnya kita akan membuat matriks strategi pengembangan, yaitu
Seperti contoh ini ada strategi, ada kekuatan, strength, kelemahan, weakness. Terus kita eh, ada peluang, opportunity, ada ancaman atau threats, ada strategi SO. Itu kita menggabungkan dari kekuatan strength dengan opportunity, peluang. Terus kita menggabungkan strategi weakness dengan opportunity. Terus ancamannya kita gabungkan strategi strength dengan threats. Terus dengan weakness dengan threats. Pertemuan 9, implementasi strategi. Implementasi strategi. 1. Organisasi atau manajemen atau struktur. 2. Kepemimpinan atau leadership. 3. Budaya atau kultur. 4. Sistem imbalan atau reward system. Struktur organisasi. Organisasi, desain atau desain organisasi, collecting the combination of organizational structure and control system to implement its strategy and to create and sustain a competitive and fact. Artinya mengumpulkan kombinasi struktur organisasi dan bentuk dan sistem kontrol untuk mengimplementasikan strategi dan untuk menciptakan serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedua itu diferensiasi, how to allocate people and resources to organization text in order to create value, span of control. Bagaimana mengalokasikan orang dan sumber daya ke tugas-tugas organisasi untuk menciptakan nilai atau rentang kendali. Yang ketiga, vertical differentiation atau diferensiasi vertikal, how to distribute decision-making authority, tall and flat structure. Bagaimana mendistribusikan otoritas pengambilan keputusan, struktur tinggi dan datar. Yang terakhir, horizontal differentiation atau diferensiasi horizontal. How to divide people and text info function and division to encourage their ability to create value sample vocation division matrix. Cara membagi orang dan tugas menjadi fungsi dan pembagian untuk meningkatkan kemampuan mereka menciptakan nilai sederhana, fungsional, divisi, dan matriks. Terus ada integration atau integrasi, how to coordinate people and function to accomplish organizational tasks. Bagaimana mengkoordinasikan orang dan fungsi untuk menyelesaikan tugas organisasi. Yang berikutnya ada bureaucratic cost, biaya birokrasi. The cost of operation and organizational structure and control system. Biaya operasi dan struktur organisasi serta sistem pengendaliannya. Organisasi dan manajemen. Ini adalah tingkatan dari organisasi dan manajemen. Pada tal struktur atau struktur tinggi terdiri dari 8 tingkatan. Tingkatan ke-8 adalah yang paling tinggi, sedangkan flex struktur datar terdiri dari 3 tingkatan, 1, 2, dan 3. Organisasi divisi. Organisasi divisi terdiri dari direktur, di bawah direktur ada direktur bidang operasi, terus dibagi menjadi 3 lagi, yaitu manajer divisi A, manajer divisi B, dan manajer divisi C. Sedangkan manajer divisi A dibagi menjadi produksi, personalia, keuangan, dan pemasaran. Organisasi unit usaha strategik yang dipimpin oleh direktur, dibagi berdua menjadi wakil direktur bidang administrasi, wakil direktur bidang operasi,
dibagi menjadi 3 lagi, yaitu Direktur Bisnis Unit 1, Direktur Bisnis Unit 2, Direktur Bisnis Unit 3. Direktur Bisnis Unit 1 dibagi menjadi 3, yaitu Divisi A, Divisi B, dan Divisi C. Ini merupakan struktur korporasi perusahaan, terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Bisnis Jaringan, Direktur Bisnis Jasa, Direktur Keuangan, Direktur SDM, dan Bisnis Pendukung. Kesesuaian struktur organisasi. Yang pertama, penerapan strategi. Pertumbuhan terkonsentrasi, pengembangan pasar atau geografi, pengembangan produk inovasi, diversifikasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi, integrasi. Sedangkan kondisi organisasi, jenis produk sedikit, pasar meluas, jenis produk banyak, jenis usaha bertambah banyak, diversifikasi, organisasi membesar, fokus berganda pada produk dan fungsi, jenis organisasi, organisasi fungsional, organisasi geografis, organisasi divisi, organisasi usaha unit strategik, organisasi matriks. Kepemimpinan. Kepemimpinan efektif. Effective strategy leadership. Dari determining strategy direction, maintaining core competencies, developing human capital, sustaining an organizational culture, emphasizing ethical practice, stabilizing balance control. Kultur atau budaya. Budaya perusahaan, perangkat atau set yang terdiri dari keyakinan, norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang menjadi dasar kebersamaan dan menjadi dasar cara berinteraksi. Keyakinan atau belief, keyakinan tentang hal-hal yang paling cocok bagi perusahaan seperti being the best, superior importance of people, detail superiority communication. Norma-norma, batasan-batasan yang menyatakan suatu perilaku atau perbuatan itu salah atau benar, biasanya tertulis. Nilai-nilai, batasan-batasan kebersamaan tentang perilaku atau perbuatan yang baik dan buruk, atau layak dan tak layak, biasanya tak tertulis, kadang tertulis seperti kosakata, etika. Yang terakhir, kebiasaan. Perilaku pelaku-pelaku utama perusahaan yang menjadi panutan, yang menjadi berpengaruh kepada kenyamanan apabila dilakukan atau tidak dilakukan. Ini adalah strategi perubahan budaya, hubungan erat dengan misi dan norma dasar, reformulasi strategi atau siap untuk kesulitan perubahan budaya, sinergik, fokus pada memperbuat kebudaya, pengelolaan sekitar budaya. The Telkom Way 135 sebagai budaya korporasi yang dikembangkan Telkom merupakan bagian terpenting dari upaya perusahaan untuk meneguhkan hati, merajuk pikiran, dan menyelaraskan langkah semua insan Telkom dalam menghadapi persaingan bisnis infokom. Di dalam terkandung beberapa unsur yang secara integral harus menjiwai insan Telkom, yaitu satu asumsi dasar yang disebut 3 nilai inti, mencakup customer value, excellent service, competent people. 5 langkah perilaku untuk memenangkan persaingan terdiri dari straight the goal, simplify, involve everyone, quality is my job, reward the winners. The Telkom Way 135 adalah hasil penggalian dari perjalanan Telkom dalam mengarungi lingkungan yang terus berubah dan dikristalisasi serta dirumuskan dengan dirangsang oleh berbagai inspirasi dari perusahaan lain dan berbagai tantangan dari luar. Dengan akar yang kuat pada kesadaran kolektif organisasi, diharapkan The Telkom Way
135 dapat cepat tertanam dalam jiwa insan Telkom. Telkom berharap dengan tersosialisasinya The Telkom W135, maka akan tercipta pengendalian kultural yang efektif terhadap cara merasa, cara memandang, cara berpikir, dan cara berperilaku semua insan Telkom. Gaining commitment component of an effective reward system. Itu artinya mendapatkan komitmen komponen sistem penghargaan yang efektif. Monetary incentive, yaitu insentif moneter. Terdiri dari salary raise, artinya gaji naik, pertunjukan, terus ada bonus, ada stock option, persediaan pilihan, retirement, masa pensiun, paket, promosi, perks, keuntungan. Sedangkan non-monetary incentive yaitu praise, memuji, constructive criticism, kritik konstruktif, special recognition, pengakuan spesial, more or less job security, keamanan kerja lebih atau kurang, interesting assessment, tugas yang menarik. Terus yang terakhir, more or less job responsibility, tanggung jawab pekerjaan lebih atau kurang. Sistem penghargaan atau reward system. Sistem imbalan. Sistem imbalan yang baik haruslah: 1. Imbalan harus berkait erat dengan rencana strategik. Yang kedua, menggunakan variabel insentif sebagai bagian penting kompensasi. Yang ketiga, imbalan harus terkait dengan pekerjaan seseorang. Yang keempat, imbalan berdasarkan prestasi dan keberhasilan, bukan dari hierarki. Yang kelima, bersikap peka terhadap perbedaan imbalan. Yang keenam, adil, akurat, dan informatif. Yang ketujuh, beri imbalan secara royal jika berhasil dan minim jika tidak berhasil. Yang kedelapan, jangan meremehkan nilai lingkungan. Yang kesembilan, terbuka untuk mengubah sistem imbalan. Ini adalah contoh praktik motivasi. Yang pertama adalah knowledge of politics. Tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja. Ini contohnya, produsen mobil Jepang bersama dengan beberapa perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Southwest Airlines, FedEx, Lion N, dan Harley Davidson, tidak memiliki kebijakan pemutusan hubungan serta menggunakan jaminan pekerjaan baik sebagai motivator positif maupun sarana untuk memperkuat pelaksanaan strategik yang baik. Ini contoh yang kedua praktik motivasi, yaitu stock option, pilihan persediaan. Lebih dari 35 dari 58 perusahaan publik pada daftar 100 perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika tahun 1999, termasuk Cisco System, Procter dan Gamble, Merck, Charles SC Webb, General Mills, Gun, dan Philips, memberikan opsi saham kepada semua karyawan. Memiliki karyawan pemilik berbagi dalam kesuksesan perusahaan secara luas dipandang sebagai motivator positif. Yang ketiga yaitu Nordstrom. Bayar tenaga penjualan lebih tinggi dari tarif yang berlaku ditambah komisi. Aturan 1, gunakan penilaian yang baik dalam semua situasi, tidak akan ada aturan tambahan. Cisco System, yaitu sistem Cisco, menawarkan bonus di tempat hingga $2.000 untuk kinerja luar biasa. Ini merupakan contoh praktik motivasi juga, yaitu Microsoft. Anggota tim menikmati
bekerja 60-80 jam per minggu untuk perusahaan terdepan, disertai dengan gaji yang menarik dan opsi saham yang menggiurkan. Yang berikutnya, Lincoln Electric menghargai produktivitas dengan membayar setiap bagian yang diproduksi. Cacat dapat ditelusuri oleh ke pekerja yang menyebabkan bonus 50% hingga 100% adalah hal yang biasa. Balancing positif dan negatif rewards, menyeimbangkan imbalan positif dan negatif. Element of both are necessary. Unsur keduanya diperlukan. Challenge and competition are necessary for self-satisfaction. Tantangan dan persaingan diperlukan untuk kepuasan diri. Yang kedua, prevailing view, pandangan yang berlaku. Terdiri dari satu, yaitu positive approach work better than negative ones in term of. Artinya pendekatan positif bekerja lebih baik daripada yang negatif dalam hal ini. Dibagi menjadi 4, yaitu antusiasme, upaya, kreativitas, dan prakarsa. Pertemuan 10 yaitu pengendalian dan evaluasi strategik. Definisi pengendalian. Pengendalian merupakan unsur utama dari setiap tugas atau pekerjaan seseorang manajer. Pengendalian dalam suatu aktivitas membuat sesuatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan untuk terjadi. Tujuan pengendalian adalah pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memonitor serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian sasaran organisasi atau untuk mengarahkan atau memperbaiki proses strategi atau merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan semula. Proses pengendalian. Proses pengendalian terdiri dari 3 tahap, yaitu pengukuran kinerja, membandingkan hasil pengukuran dengan standar kinerja, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin standar kinerja yang direncanakan dapat tercapai. Alur proses pengendalian strategik. Pengendalian dimulai. Yang pertama, mengukur kinerja. Membandingkan pengukuran kinerja dengan standar. Terus dibagi menjadi 2, yaitu kinerja berbeda nyata dengan standar, hasil pengukuran sama dengan standar kinerja. Yang kinerja berbeda nyata dengan standar dibagi lagi, yaitu mengambil tindakan korektif, merubah rencana atau metode, terus memulai pekerjaan baru, kembali lagi mengukur kinerja. Sedangkan hasil pengukuran sama dengan standar kinerja dibagi tidak ada tindakan koreksi yang diperlukan, terus serta menghasilkan pekerjaan dilanjutkan, kembali lagi mengukur kinerja. Pengukuran kinerja organisasi. Terdapat 2 metode yang secara umum diterima dalam pengukuran kinerja organisasi yang digunakan sebagai dasar pengendalian strategik, yaitu 1. Pengukuran kinerja keuangan, laba, margin laba, penjualan pangsa pasar, pengembalian investasi, pengembalian modal sendiri, biaya-biaya, rasio hutang dengan modal sendiri, pertumbuhan kekayaan, dan lain-lain. Yang kedua, pengukuran kinerja non-keuangan, produktivitas, kualitas, hubungan personalia, umpan balik dari pelanggan, dan lain-lain. Evaluasi strategik. Richard Rummel dan dalam review mengajukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi strategik yang telah berjalan, yaitu konsistensi, kesesuaian, keunggulan, kelayakan, sebagai tambahan dari kerangka 7S McKinsey, yaitu sistem, struktur, strategi, share value, style, skill, dan staff. Kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategik. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategik sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan berpikir secara strategik. Yang kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek.
Yang keenam, ketidaktepatan penggunaan perencanaan sumber daya. Lanjutan, ketidakmampuan memprediksi perubahan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi produk atau jasa baru. Yang kedua, perubahan peraturan, regulasi pemerintah. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, kekurangan dan kelangkaan bahan baku. Yang kelima, perubahan preferensi atau selera konsumen. Yang keenam, kehadiran pesaing baru atau perubahan kemampuan bersaing. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah dan silap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.